Salam sukacita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bersyukur boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 3 April 2025. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan dan berkat. Bersyukur kami boleh menikmati hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu untuk terus menuntun kami berjalan pada kebenaran. Kami mohon terangi hati dan pikiran kami ya Roh Kudus. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Filipi pasal 2 ayat 19 sampai ayat 24. Namun dalam Tuhan Yesus kuharap dapat segera mengirim Timotius kepadamu, supaya hatiku juga tenang karena kabar tentang kamu. Sebab tidak ada seorang pun padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirim dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Namun dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri juga akan segera datang. Amin. Tema renungan kita ialah dalam Tuhan, atau dalam bahasa Toraja dikatakan Pangeloranna Puang Yesu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sedih saat mendengar berita buruk tentang orang yang dikasihi. Paulus yang sedang dalam penjara merasa sedih, kecewa, dan tidak tenang mendengar kondisi jemaat di Filipi yang keharmonisannya terancam. Ketaatan mereka tidak dilakukan dengan sukacita dan ucap syukur. Sebaliknya, saling berbantah-bantah dan tidak mau meletakkan kepentingan orang lain di atas dirinya sendiri, apalagi kepentingan Kristus. Pengutusan Timotius dan Epafroditus ke jemaat Filipi dilakukan Paulus dalam Tuhan. Orang-orang yang dipercayai Paulus itu, Timotius dan Epafroditus, adalah orang-orang yang sehati sepikir, setia dalam pelayanan, dan merupakan orang yang tidak mencari kepentingan sendiri, namun kepentingan Kristus. Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Saudara-saudara, seorang yang hidup dalam Tuhan adalah yang mengutamakan kepentingan Kristus. Kristus menjadi dorongan dalam tiap tindakannya. Kecintaannya pada Kristus menjadi dorongan dalam kecintaan pada tubuh Kristus. Seorang yang hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh melayaninya, tidak mencari kepentingan sendiri, kesetiaannya teruji, dan saling menolong dalam melaksanakan kepentingan Kristus. Dia pun harus selalu percaya dalam iman, bahwa sesuatu yang tidak mungkin dapat terjadi dalam Tuhan. Paulus juga percaya dalam Tuhan, bahwa ia dapat pergi ke jemaat Filipi meski saat itu masih dalam penjara. Itu bukan sekadar kerinduan, tetapi keyakinan dalam Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, segala hal yang ada dalam dunia ini bersumber dari Tuhan. Dia juga yang mengendalikan dan mengatur kehidupan dan makhluk ciptaannya dalam ketetapannya. Itulah mengapa kita yang telah didamaikan dengan Allah harus belajar terus hidup dalam Tuhan. Sebab kedamaian sejati lahir dari pengenalan dan pengetahuan bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita.
siapapun yang menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan, pada akhirnya akan melihat tangan Tuhan dalam segala hal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kami boleh diperdengarkan firman-Mu di hari ini. Kiranya kami pun sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, dan kami mewujud nyatakan kehidupan di dalam Tuhan dengan melayani Tuhan, tidak mencari kepentingan sendiri, bahkan kesetiaan kami pun teruji, dan kami hidup saling menolong dalam melaksanakan kepentingan Kristus. Kami mohon kiranya oleh tuntunan Roh Kudus, kami sungguh-sungguh menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami yakin bahwa Tuhan akan senantiasa menuntun dan memelihara kehidupan kami. Diberkatilah kami semua dalam berbagai tugas, tanggung jawab, dan aktivitas kami masing-masing. Dikaruniakanlah hikmat pengertian Allah bagi kami, sehingga kami tetap berjalan pada kebenaran. Kami mohon, tuntun kami ya Roh Kudus untuk menghadapi segala hal, dan topanglah anak-anak kami untuk bertumbuh dalam kemurahan Tuhan. Bahkan orang tua kami yang sudah lanjut usia akan senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Mereka bersuka cita di dalam Tuhan di masa tua. Mereka yang sedang bergumul dengan sakit, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pulihkanlah keadaan mereka, kuatkan dan teguhkan iman mereka untuk dapat melewati segala keadaan. Yang berduka dihiburkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Kami pun bersyukur dan bersuka cita dengan saudara-saudara kami yang menikmati pertambahan usia. Tuhan sempurnakan sukacita mereka, dan keberhasilan yang boleh diraih juga semakin membuat saudara-saudara kami yang boleh menikmati keberhasilan akan terus mengakui Engkau Allah yang berkuasa dan bertindak atas hidup kami. Diberkatilah gereja Tuhan dalam mengemban amanah bersama-sama dengan para pemimpin-pemimpin kami, sehingga sungguh-sungguh di tengah-tengah bangsa ini kami juga boleh menikmati suasana yang kondusif. Damai sejahtera Allah terus melingkupi kehidupan kami. Kami menaruh pengharapan kami, Tuhan jaga lindungi kami semua di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Engkau berkati setiap rencana-rencana dan harapan-harapan kami. Kami yakin bersama dengan Engkau segala perkara dapat kami tanggung. Ini doa kami, ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Teruslah semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus berkati.